Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Mananse. Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa, dan tetap bahagia bersama keluarga. Amin. Dalam tayangan kali ini kita simak tentang alur film Raden Ajeng Kartini. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dan sebagai para pemain, Dian Sastrowardoyo sebagai Kartini, Dwi Sasono sebagai Raden Adipati Joyo Diningrat, Dedi Sutomo sebagai Raden Adipati Aryo Sosrodiningrat, Kristana Hakim sebagai Ngasira, Acha Septriasa sebagai Rukmini, Ayu Sita Nugraha sebagai Kardina, Reza Rahadian sebagai Sosro Kartono, dan dibantu oleh para pemain yang lainnya. Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Raden Ajeng Kartini dilahirkan tanggal 21 April 1879 di Jepara. Bukunya yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Adapun saudara Raden Ajeng Kartini adalah Raden Mas Sosrokartono, Raden Mas Slamet, Raden Ayu Sulastri, Raden Ayu Rukmini, Raden Ayu Kardina, Raden Mas Sumantri, Raden Ayu Kartina, Raden Mas Busono. Sekarang kita simak alur cerita film Raden Ajeng Kartini ini, yang dimulai dari seorang anak kecil yang ingin tidur bersama ibu. Keinginan tersebut tidak tercapai karena dilarang oleh kedua kakaknya atas perintah ayahandanya yang memang sudah menjadi adat istiadat di Kadipaten Jepara. Ibu Raden Ajeng Kartini adalah Garwo Ampil yang setelah melahirkan Raden Ajeng Kartini kemudian harus tidur terpisah dengan putrinya dan diperlakukan sebagai pembantu. Putri Adipati akan dilatih untuk tidur terpisah dengan ibunya karena itu merupakan adat istiadat Kadipaten, dan mereka akan dimasukkan ke dalam kamar pingitan apabila sudah menginjak remaja. Film kembali ke Raden Ajeng Kartini kecil yang sedang menangis. Kanjeng Adipati datang dan meminta Yungasira untuk menasihati Raden Ajeng Kartini agar tidak merengek-rengek minta tidur bersama ibunya, dan Yungasira menasihati putrinya tersebut. Beralih ke Raden Ajeng Kartini remaja yang belajar adat istiadat Kadipaten Jepara. Raden Ajeng Kartini juga diajari cara berjalan sebagai Raden Ayu. Raden Ajeng Kartini merasa tidak nyaman dengan semuanya itu. Tayangan berikutnya Raden Ajeng Kartini yang sedang melamun karena jenuh, dan tiba-tiba Raden Sosrokartono, yaitu kakak dari Raden Ajeng Kartini, menghampirinya untuk menghibur. Kakaknya memberikan sebuah kunci dan meminta agar Raden Ajeng Kartini masuk ke dalam kamarnya dan membuka lemari yang ada di kamar kakaknya tersebut. Raden Ajeng Kartini membuka lemari tersebut dan
melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata berisi buku-buku yang bagus yang sudah dipelajari oleh kakaknya, sehingga adiknya diminta untuk mempelajarinya agar pengetahuannya bertambah dan hidupnya ceria, tidak sedih lagi. Raden Ajeng Kartini sangat bersemangat mempelajari buku-buku tersebut sehingga seolah-olah belajar bersama dengan para penulis buku-buku tersebut. Hari-hari Raden Ajeng Kartini terlihat sangat ceria. Kemudian Raden Ajeng Kartini mengirim surat kepada kakaknya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada kakaknya tersebut. Raden Ajeng Kartini menghabiskan hari-harinya dengan membaca sehingga hidupnya penuh ceria dan penuh semangat. Kakak Raden Ajeng Kartini membalas surat dari adiknya tersebut dan menasihati adiknya ketika mereka sudah bertemu kembali. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Penayangan berikutnya adalah Raden Ajeng Sulastri, kakak dari Raden Ajeng Kartini yang sedang menjadi pengantin. Tentu saja ibu dari Raden Ajeng Kartini berharap putrinya bisa menjadi Raden Ayu dan menikah dengan bangsawan seperti kakaknya tersebut. Kemudian tayangan berikutnya adalah Raden Ajeng Rukmini dan Raden Ajeng Karinah, adik dari Raden Ajeng Kartini, untuk masuk ke dalam kamar pingitan. Kemudian setelah dirasa keadaan aman, Raden Ajeng Kartini mengerjai kedua adiknya tersebut dengan sedikit bercanda dan akhirnya mereka tertawa bersama-sama. Raden Ajeng Kartini mengajak adik-adiknya untuk belajar buku secara bersama-sama. Mereka belajar membaca dan belajar bahasa Belanda. Banyak ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari buku-buku tersebut. Mereka merasa bebas jiwa mereka, sehingga mereka merasa gembira dan tidak terpencil. Tayangan berikutnya adalah belajar masak bersama dengan Yungasirah, yaitu ibunda dari Raden Ajeng Kartini. Tiba-tiba ada utusan yang memberitahu ada orang Belanda datang, yaitu kepala sebuah sekolah. Dan Yungasirah disuruh untuk membuatkan air minum untuk para tamu tersebut. Namun Raden Ajeng Kartini meminta agar beliau sendiri yang mengantarkannya agar bisa berkenalan dengan para tamu tersebut. Orang-orang Belanda tersebut kagum kepada kepintaran Raden Ajeng Kartini dan menanyakan hal-hal tentang Raden Ajeng Kartini. Kanjeng Adipati menceritakan putri-putrinya berada di kamar pingitan dan orang-orang Belanda tersebut bertanya kenapa mengunci putri-putri mereka di kamar pingitan dan meminta untuk melepaskan mereka sehingga bisa hidup sewajarnya. Setelah kejadian itu, putri-putri Adipati tersebut menjadi lebih bebas. Kanjeng Adipati mengajak ketiga putrinya berkunjung ke rumah Madam Officer atau orang Belanda tersebut yang merupakan seorang kepala sekolah. Di kediaman orang Belanda tersebut, ketiga putri Adipati tersebut memamerkan hasil karya mereka masing-masing dan ternyata mengagumkan banget. Mereka semua mempunyai keahlian masing-masing. Raden Ajeng Karinah pandai dalam membuat motif untuk ukiran. Raden Ajeng Rukmini pandai dalam membatik, sedangkan Raden Ajeng Kartini pandai dalam ilmu pengetahuan. Kemudian Raden Ajeng Kartini meminta kepada Madam Officer untuk membantunya menjadi seorang penulis. Pada suatu hari, Madam Officer berkunjung lagi ke rumah Adipati Sosorningrat. Orang-orang Belanda tersebut memberikan artikel kepada Bupati Sosorningrat dari hasil karya Raden Ajeng Kartini.
Kanjeng Adipati Susraningrat sangat takjub kepada kepandaian putrinya. Kanjeng Bupati meminta izin kepada penulis artikel yaitu Raden Ajeng Kartini untuk menerbitkan artikel dari Putri beliau tersebut. Mereka sangat bergembira melihat artikel yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini telah diterbitkan. Namun kegembiraan mereka tidaklah berlangsung lama setelah mas-mas atau kakak-kakak dari putri bupati tersebut datang dari bepergian. Kakak-kakak dari para putri tersebut tidak suka apabila adik-adiknya diberi kebebasan. Raden Ajeng Kartini mencari jalan bagaimana caranya agar jiwa mereka tidak terkekang. Beliau mencari cara bagaimana caranya agar bisa memberitahu orang Belanda tersebut jika mereka semua tidak bisa keluar dari kadipaten. Raden Ajeng Kartini meminta seorang anak kecil untuk mengirim makanan ke tempat Madam Officer. Makanan tersebut disertai surat. Setelah menerima surat dari Raden Ajeng Kartini, Madam Officer pergi ke kadipaten dan mengajak putri Kanjeng Adipati untuk menghadiri sebuah acara yang elegan yang dihadiri oleh para bangsawan dan orang-orang Belanda. Tamu rumah memperkenalkan para putri Kanjeng Adipati kepada yang lainnya sebagai tamu kehormatan. Setelah pertemuan tersebut, Raden Ajeng Kartini berinisiatif untuk membuat lukisan dan mewujudkannya dalam sebuah ukiran wayang yang akan dikirim ke Belanda. Kanjeng Bupati diminta oleh Raden Ajeng Kartini untuk mengumpulkan para pengrajin ukiran. Banyak di antara mereka yang tidak berani karena takut kualat. Namun dengan bujukan dan arahan dari Raden Ajeng Kartini juga Kanjeng Adipati, akhirnya mereka bersedia juga. Dari sinilah, dari ide Raden Ajeng Kartini inilah kemudian tumbuhlah seni ukiran Jepara yang sangat terkenal tersebut hingga ke mancanegara. Tentu saja hal tersebut bisa mendongkrak ekonomi dan bisa untuk penghidupan rakyat Jepara. Banyak rakyat yang berterima kasih atas hasil usaha Raden Ajeng Kartini tersebut. Raden Ajeng Kartini juga mengirim surat korespondensi ke Belanda. Akhirnya setelah 1 bulan pun mendapat jawaban. Raden Ajeng Kartini dan saudara-saudaranya mendata para wanita yang ada di daerah tersebut. Raden Ajeng Kartini merasa prihatin kepada mereka karena mereka sudah mempunyai anak pada usia yang masih sangat muda. Banyak di antara mereka yang masih muda tetapi sudah mempunyai cucu. Kemudian Raden Ajeng Kartini mengajari baca tulis untuk anak-anak yang tidak bersekolah. Bahkan para ibu-ibu pun diajari untuk baca tulis. Pada suatu hari datanglah rombongan dari Romo Hadiningrat beserta keluarganya, disertai dengan teman Romo Hadiningrat yaitu Bupati Tegal beserta putranya. Mereka datang secara bersamaan dan menagih janji kepada Bupati. Kemudian saat malam hari, Kanjeng Adipati mengundang Mbah Yai untuk mengisi pengajian di kediaman Kanjeng Adipati. Dengan sangat khidmat, para peserta pengajian mendengarkan kajian dari Mbah Yai. Selesai pengajian, Raden Ajeng Kartini bertanya kepada Mbah Yai, apakah ada perbedaan dalam menuntut ilmu antara perempuan dan laki-laki? Dan apakah wanita diperkenankan menuntut ilmu sebagaimana seorang pria menuntut ilmu? Di lain pihak, Raden Ajeng Kartini merasa firasatnya benar bahwa dia akan dilamar oleh seorang bangsawan.
Raden Ajeng Kartina sangat bersedih mendengar semua itu. Kanjeng Adipati menasihati Raden Ajeng Kartina dan memberitahu bahwa jodohnya telah datang. Kanjeng Raden Ajeng Kartina sempat menolaknya dan berlari menuju ke hutan. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya namun dicegah oleh kedua saudaranya. Akhirnya dengan sangat terpaksa pernikahan pun digelar dan Raden Ajeng Rukmini merasa sangat khawatir kalau nasibnya akan seperti kakaknya tersebut. Raden Ajeng Rukmini menangis. Raden Ajeng Rukmini tidak mau menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Melihat kejadian tersebut, Raden Ayu Muryam memisahkan tempat tidur mereka. Mereka tidak boleh satu kamar agar tidak terpengaruh. Raden Ajeng Rukmini harus membereskan pakaiannya dan tidak boleh tinggal satu kamar dengan Raden Ajeng Kartini. Setelah kejadian tersebut, Raden Ajeng Kartini dikirim ke sekolah ke Belanda. Mulanya ditentang oleh ayahnya, namun dengan pertimbangan tertentu maka diperbolehkannya Raden Ajeng Kartini untuk bersekolah di Belanda. Raden Ajeng Kartini sangat bahagia karena akan sekolah ke luar negeri. Mendengar semua itu, Raden Ajeng Rukmini merasa sangat bersedih. Raden Ajeng Rukmini berniat ingin ikut kakaknya bersekolah ke luar negeri. Mendengar keputusan dari Kanjeng Adipati tersebut, seluruh anggota keluarga menjadi resah. Mereka semua mendatangi kediaman Kanjeng Adipati dan secara berbondong-bondong memarahi keputusan tersebut. Terjadi perdebatan seru dan hal tersebut membuat Kanjeng Adipati murka dan akhirnya Kanjeng Adipati pun jatuh sakit. Di dalam situasi yang seperti itu, tiba-tiba datanglah pinangan dari Bupati Rembang kepada Raden Ajeng Kartini. Yungasirah diberitahu akan hal tersebut dan Raden Ajeng Kartini berniat untuk menolak lamaran tersebut. Raden Ajeng Kartini masih ingin bersekolah ke Belanda, namun Doro Muryam marah-marah dan mengurung Raden Ajeng Kartini hingga Bupati Rembang itu memboyongnya menjadi istrinya. Melihat kejadian tersebut, setelah beberapa hari berada dalam kamar kurungan tersebut, Yungasirah mengajak putrinya tersebut pergi ke suatu tempat dan berbicara berdua. Setelah kejadian itu, Raden Ajeng Kartini berniat menerima lamaran dari Bupati Rembang namun dengan 4 syarat. Mereka kemudian mengadakan rapat pertemuan dan membahas permintaan dari Raden Ajeng Kartini. Kanjeng Adipati memanggil secara pribadi dan menanyakan kesungguhan dari Raden Ajeng Kartini. Kemudian Raden Ajeng Kartini bersedia menjadi istri Bupati Jepara asalkan 4 syarat yang diajukannya terpenuhi. Adapun syarat tersebut adalah yang pertama, Raden Ajeng Kartini tidak mau membersihkan kaki suaminya seperti adat Jawa. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini Saya tidak mau dibebani dengan peranatan sopan santun yang rumit. Raden Ajeng Kartini tidak mau dibebani oleh peranatan sopan santun yang rumit. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini meminta suaminya nanti bisa membantu untuk mendirikan sekolah untuk para perempuan dan orang-orang yang miskin. Sedangkan yang keempat, Raden Ajeng Kartini meminta semua putra-putri dari romonya memanggil ibunya dengan sebutan Mas Ayu dan tidak menempatkannya di kamar belakang.
Hal tersebut ditentang oleh istri dari Kanjeng Adipati yang pertama, yang merupakan istri permaisuri, yaitu Ndoro Meriam, dan sempat memarahi Raden Ajeng Kartini. Namun tiba-tiba datanglah Raden Ajeng Sulastri yang merupakan putra kandung dari Ndoro Meriam yang pulang dan menangis karena tidak tahan dengan suaminya yang menikah lagi dan memilih istri barunya. Raden Ajeng Sulastri mendukung keinginan Raden Ajeng Kartini. Akhirnya Raden Ajeng Sulastri mendukung cita-cita Raden Ajeng Kartini, dan Kanjeng Adipati akhirnya mengirim surat untuk dikirim ke Bupati Rembang. Ki Ajeng sing nulis syarat-syarat pernikahan itu. Leres Kang Mas. Bupati Rembang setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Raden Ajeng Kartini. Akhirnya pernikahan pun digelar. Mereka hidup berbahagia. Raden Ajeng Kartini telah berhasil mewujudkan cita-citanya walaupun hanya 1 tahun menikah dan wafat setelah melahirkan putra mereka.